Kenapa sih bisa cemas? Dan apakah cemas ini wajar kalau kita lagi mendapatkan satu statement yang negatif atau diomongin orang lain? Apakah dia menjadi disorder? Apa bedanya normal anxiety dan anxiety disorder? Sejak pandemi ini banyak sebagian dari kita yang menanyakan kualitas dirinya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mendadak harus gulung tikar usaha yang dijalankan, ada juga yang ngerasain imbasnya sampai kepada menjadi pengangguran. Kalau aku lihat berita nih teman-teman, dari berita yang aku dapetin, hampir 3,7 juta orang mengalami pengangguran tiba-tiba atau PHK akibat pandemi ini. Nggak cuma perusahaan kecil, BUMN, multinasional, sampai perusahaan swasta pun juga terkena imbasnya. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Menganalisa channel kali ini ingin ngebahas tentang bagaimana sih perasaan teman-teman yang mungkin aku bisa membayangkan bukan hal yang mudah ya. Ketika kita kehilangan sesuatu atau mungkin ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita, pasti membuat kualitas diri kita dipertanyakan oleh diri kita sendiri. Nah teman-teman, kadang pertanyaan yang sering muncul, bisa nggak ya aku melewati ini semuanya? Bisa nggak ya aku menghadapi kehilangan yang mungkin membuat aku jadi merasa was-was dan takut? Oke, pekerjaan atau usaha kita sama berharganya dengan harga diri kita. Aku sih ngerasa di umur-umur 25 ke atas atau menjelang umur 25, makanya sering dibilang quarter life crisis. Jangan lupa nonton episode itu ya. Nah di saat ini tuh sebenarnya nggak cuma usia 25 aja, tapi 18-30 manusia dewasa memiliki tugas untuk mendapatkan satu pengakuan atau penerimaan dari lingkungannya. Dan biasanya pengakuan itu muncul akibat identitas yang dia dapatkan dalam pekerjaan. Misalnya nih, kalau teman-teman sekarang memilih menjadi freelancer aja, itu tetap loh diomongin, ih kok dia nggak kerja sih? Atau misalnya teman-teman wira swasta di mana sebenarnya usahanya sudah autopilot. Jangan-jangan ada orang yang bilang, dia usahanya lagi bangkrut ya karena nggak pernah ke kantor dan lain sebagainya. Jadi kayak omongan orang yang mungkin membuat kita juga merasa tidak nyaman itu dirasakan oleh semua orang yang sekarang jangankan yang dapat satu sumber penghasilan lalu hilang, yang dapat banyak sumber penghasilan saja juga pusing kok mikirin tentang keuangannya di tengah pandemi ini. Nah apa sih yang mau aku bahas nih teman-teman? Biasanya muncul sebuah kecemasan. Kecemasan ini ada yang dikatakan sebagai normal anxiety, ada yang dikatakan sebagai anxiety disorder. Apa sih bedanya? Kecemasan atau anxiety adalah sebuah reaksi pikiran dan tubuh terhadap situasi yang membuat kita stres atau di bawah tekanan, berbahaya, asing, dan juga mengancam. Kecemasan ini berupa perasaan yang tidak nyaman, tertekan, dan takut. Tapi itulah cara otak manusia memperingatkan potensi bahaya yang ada di depannya. Kalau menurut DSM-5, gangguan kecemasan ini termasuk dalam F41.1. Aduh, ini kitab DSM-5 tuh tebel banget ya teman-teman. Tapi di situ adalah pedoman diagnosis gangguan mental dan kejiwaan yang biasanya menjadi guidance untuk para psikiater maupun psikolog. Oke, dikatakan anxiety ini jika individu merasa kesulitan mengontrol rasa khawatirnya, cemas yang berlebihan sehingga mengganggu aktivitasnya, dan mungkin kurang lebih berlangsung setiap hari selama 6 bulan. Itu baru dikatakan sebagai anxiety disorder. Kalau karena kehilangan tadi teman-teman merasakan ini sudah hampir 6 bulan dan teman-teman merasa tidak produktif, emosinya mulai dari gejala fisik dulu ya. Fisiknya merasa kejang otot, merasa stres karena sampai pusing, mual, ada keluhan-keluhan fisik, itu yang pertama cirinya. Ciri kedua adalah reaksi emosi. Jadi gampang marah, gampang nangis, gampang sedih, dan kadang-kadang emosi ini membuat teman-teman tidak bisa terkontrol lagi. Jadi kayak lagi di keramaian tiba-tiba nangis gitu kan. Nah perubahan ketiga adalah perubahan perilaku selain pikiran dan emosi. Perilaku apa sih? Misalnya perilaku ingin menyendiri, tidak mau bersosialisasi, menarik dari lingkungan sekitar. Ini adalah ciri-ciri yang paling menonjol yang dikatakan sebagai gejala anxiety disorder atau gejala gangguan anxiety.
Tapi harus dilihat lagi, kalau ini sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan setiap hari, artinya ini teman-teman perlu penanganan profesional. Kalau belum selama itu gimana Mbak Analisa? It's okay ke psikolog dulu untuk konseling, karena sebelum ke arah ke gangguan biasanya kita mainnya sign of symptom, masih gejala. Nah gejala ini masih lebih mudah diperbaiki atau disembuhkan atau pelan-pelan di maintenance. Nah kenapa sih teman-teman aku ngebahas tentang anxiety di tengah hari ini yang banyak dialami oleh semua orang yang kehilangan akibat pandemi ini. Mungkin ada juga yang kehilangan anggota keluarga karena menjadi COVID survivors, ada yang kehilangan pekerjaan seperti tadi aku sebutkan di awal, atau kehilangan hobi yang selama ini mungkin dilakukan tapi karena protokol kesehatan jadi nggak bisa. Contoh misalnya traveling nih. Orang-orang yang punya hobi tertentu dan kehilangan hobinya itu tuh juga sesuatu yang membuat dia bisa menjadi merasakan cemas tadi. Oke, kenapa sih kita bisa cemas teman-teman? Seperti yang aku sampaikan di awal bahwa kecemasan ini muncul kalau kita mengalami potensi bahaya. Menanyakan kualitas diri sehingga kita merasa ada bahaya yang muncul di depan kita. Mungkin kita merasa terancam kalau diomongin orang. Ih dia itu gak punya kerjaan ya, ih dia tuh nganggur ya. Makanya jadi PNS aja daripada jadi pengusaha. Udah abis di PHK ya jadi karyawan swasta ya, udah usaha aja. Selalu nggak pernah ada yang benar kalau kita lagi diomongin orang teman-teman. Namanya juga orang ngomongin, ada aja yang dicari kesalahannya. Nah itu mungkin yang kadang membuat kita jadi cemas. Kenapa sih bisa cemas? Dan apakah cemas ini wajar kalau kita lagi mendapatkan satu statement yang negatif atau diomongin orang lain? Apakah dia menjadi disorder? Apa bedanya normal anxiety dan anxiety disorder? Jadi gini teman-teman, kecemasan itu adalah emosi yang normal. Setiap orang tuh kadang merasa cemas kalau dia mendapatkan satu hal yang mengancam dirinya maupun harga dirinya. Dan biasanya munculnya kecemasan ini tuh akan terjadi pada situasional yang normal tadi. Contoh misalnya teman-teman lagi di tempat kerja, terus kemudian tiba-tiba teman-teman dapat peringatan surat dari atasan bahwa minggu depan akan ada tes untuk melihat potensi siapa yang bertahan, siapa yang harus diberhentikan. Kita cemas dong pasti, karena kita takut kalau kita termasuk bagian yang harus dikeluarkan. Tapi sebenarnya itu belum pasti terjadi, so that's normal anxiety. Kalau misalnya teman-teman mengalami satu gangguan kecemasan yang berlebih, misalnya sampai menuju tes itu sampai teman-teman gak bisa tidur, sampai teman-teman gak bisa beraktivitas, sampai teman-teman ngerasa kayak melibatkan gejala-gejala yang tadi yang aku sebutin di awal, itu artinya bisa jadi mengarah kepada disorder atau gangguan. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan bedanya antara normal anxiety dan anxiety disorder adalah stresor, ya. Stresornya itu seperti teman-teman ke hutan melihat singa, kalau singanya di depan kita dan kita takut, itu adalah normal anxiety. Jadi kalau sekarang selama pandemi ini teman-teman takut karena barusan mengalami kehilangan sesuatu, itu adalah mungkin normal anxiety. Tapi yang kedua, kalau intensitasnya lebih dari 6 bulan dan durasinya hampir setiap hari sampai menghilangkan fungsi kita secara sosial dan produktivitas kita yang menurun, maka bisa jadi mengarah kepada disorder. Nah, gejala-gejala lain ini juga bisa membuat teman-teman seperti fisik, pusing, mual, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan nih teman-teman kalau kalian merasakan kecemasan di tengah situasi pandemi ini akibat kehilangan sesuatu? Pasti mempertanyakan kualitas diri adalah hal yang kita rasakan. Pertama, coba untuk melatih diri teman-teman tenang dan mindful. Coba duduk, kalau teman-teman lagi cemas biasanya jantungnya deg-degan, terus kemudian jadi lebih gampang gugup, ngeblank, pusing dan lain sebagainya. Coba duduk. Seperti yang aku pernah sampaikan, nafas itu melatih kita untuk mindful. Kenapa? Karena saat jantung kita deg-degan, ketika kita menarik nafas, oksigen itu mensuplai oksigen ke pembuluh darah kita sehingga arah ke jantung itu semakin lebih rileks dan jantung kita semakin lebih santai. Itu yang ngebikin kalau orang deg-degan duduk dulu, tarik nafas dalam-dalam. Oke, kalau udah silahkan teman-teman tuliskan atau ucapkan apa yang teman-teman miliki dulu deh di saat kehilangan. Oke, aku kehilangan pekerjaan, bisnisku gulung tikar, tapi coba aku lihat, aku punya pasangan yang selalu mendukungku, aku punya orang tua yang masih sehat dan mereka selalu mendoakanku, aku punya anak-anak yang selalu lucu dan menyenangkan setiap harinya. Terus kalau udah, tulis keraguan atau ketakutan yang kita punya.
Tapi aku takut dengan aku tidak punya penghasilan, apakah keluargaku bisa hidup dengan baik, apakah aku masih punya harga diri di depan orang lain seperti keluarga dan juga teman-teman. Aku takut tidak bisa melewati hari-hari karena bosan, aku takutnya ditulis dulu. Lalu kalau udah, silahkan teman-teman hitung lebih banyak ketakutannya atau kebahagiaannya. Kalau lebih banyak ketakutannya, silahkan teman-teman coba hubungi teman-teman atau sahabat kamu atau keluarga kamu untuk menyampaikan apa sih yang menjadi nikmat yang dimiliki sama diri kamu di mata orang lain. Contoh misalnya, aku melihat kamu itu sebenarnya kamu tuh beruntung banget loh, meskipun sekarang lagi dapat kehilangan seperti ini, tapi kamu punya suami yang selalu ada. Aku coba lihat, kamu punya anak yang lucu-lucu, kamu punya keluarga yang masih sehat, orang tua dan sebagainya. Nah, dukungan dari support sosial kita yang meningkatkan apa sih kebahagiaan yang kita punya, itu bisa meningkatkan self esteem kita atau harga diri kita saat kita kehilangan. So, teman-teman, kalau orang kehilangan wajar kalau dia cemas dan khawatir dan dia selalu menanyakan kualitas dirinya. Salah satu caranya untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya adalah dengan menghitung syukur, hidup mindful, keraguan itu dihadapi, dan lebih banyak untuk mengembangkan diri. Jangan sampai kehilangan ini menjadikan alasan teman-teman untuk berhenti mengembangkan diri kalian. It's okay to be sad. It's okay kalau kamu sedih, dan it's okay kalau kamu kehilangan. Tapi ada satu hal yang kamu harus ingat, kehilangan itu bukan kamu. Kamu tuh bukan kehilangan itu. Tapi kamu adalah diri kamu yang utuh, yang berhak untuk memberikan the best version of yourself. Thank you udah nonton Analisa Channel. Semoga teman-teman yang kehilangan di tengah situasi pandemi ini bisa mendapatkan kembali kebahagiaan dia, harga diri dia, dan apapun yang hilang di tengah situasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.